Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia, channel yang membahas seputar dunia matematika. Pada kali ini saya akan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan bilangan bulat. Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya mengenai bilangan bulat, yaitu pengertian bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat, itu bisa kalian cek video sebelumnya di deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami agar kami lebih bersemangat dan bisa lebih berkembang lagi. Bagi kalian yang agar video ini bisa dinikmati oleh teman-teman kalian, silakan di like and share. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Oke, materi tentang operasi bilangan bulat. Oke, pada kali ini operasi bilangan bulat ini akan saya bahas operasi bilangan bulat ini dari pertama itu operasi perkalian terlebih dahulu. Karena nanti untuk penyembelahan dan pengurangan itu ada yang menggunakan konsep dari perkalian. Oke. Operasi perkalian bilangan bulat. Oke, secara umum aturan dari operasi perkalian ini ada seperti ini. Ada yang istilahnya perkalian tanda dan sebagainya. Oke, terserah apa itu sebutannya. Aturannya yang sering dipakai atau yang baku dipakai seperti ini. Misalkan bilangan positif dikalikan dengan satu bilangan positif atau seperti ini. Oke. Bilangan positif kita kalikan dengan bilangan positif, itu akan menghasilkan suatu bilangan positif juga. Oke. Jadi operasi perkalian bilangan bulat ini perkaliannya sama seperti kita kalikan biasa, cuma hasilnya nanti ditentukan oleh tanda ini. Oke, yang kedua, positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif sama hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Oke. Untuk cara perkaliannya sama seperti kita mengalihkan biasa, namun untuk hasil yang positif atau negatif kita lihat aturan tanda ini. Kalau dia dikalikan dengan bilangan yang memiliki tanda yang sama atau sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu hasilnya positif. Oke, kalau tandanya satu berbeda, nah ini dan ini itu tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, ini hasilnya negatif. Seperti itu. Ini positif. Oke. Ini sebenarnya cukup mudah sekali. Contohnya misalkan 5 dikali 2. Ini 5 positif dengan 2 positif hasilnya positif, tak mungkin negatif. Misalkan negatif 3 kali 8. Caranya ini tinggal kita kalikan 3 kali 8 24. Oke. Tandanya hasilnya positif atau negatif. Kalau hanya negatifnya hanya ada satu, maka hasilnya negatif. Atau misalkan 5 dikali negatif 4 misalkan. Caranya 5 kali 4 ya 20. Tandanya apa, positif atau negatif? Kita lihat di sini negatifnya hanya ada satu, hanya ada negatif 4, hasilnya adalah negatif. Kalau misalkan negatif 3 dikali negatif 7, 3 kali 7 21. Negatif ini ada perkaliannya ada 2 buah negatif, maka hasilnya adalah positif. Atau negatif 3 kali negatif 7 hasilnya positif 21. Oke, jadi seperti itu untuk bilangan perkalian, operasi perkalian.
Oke, selanjutnya yang kedua kita coba operasi pembagian. Oke, untuk pembagian ini aturannya sama seperti perkalian. Oke, jadi bilangan positif ini aturannya sama, bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya tetap positif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Aturan sama. Cara pengerjaannya juga sama. Tinggal kita bagi biasa. Contoh misalkan misalkan 12 dibagi 3 ini positif hasilnya. Misalkan 15 dibagi negatif 5 nih, positif negatif hasilnya adalah negatif 3 karena negatifnya ada 1. Selanjutnya misalkan negatif 20 dibagi 4, 20 bagi 4 itu dapat 5. Negatif dibagi positif dengan negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif. Oke, misalkan negatif 21 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. 21 bagi 3 7. Jadi aturannya sama seperti perkalian. Oke, ini untuk operasi perkalian dan pembagian. Jadi ini cukup mudah sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan. Penjumlahan ini nampaknya kelihatannya mudah untuk penjumlahan, namun di sini nanti akan ada beberapa jenis penjumlahan yang perlu kita lakukan analisis yang mendalam. Di sini kalau biasa saya bagi menjadi beberapa jenis penjumlahan. Oke, di sini misalkan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ini kalau saya ringkas caranya itu ditambahkan, ini hasilnya tetap positif. Oke, contoh ya ini cukup mudah. Misalkan bilangan positif ya hasilnya tetap positif. Misalkan 5 tambah 3 hasilnya 8. Ini positif. Oke, yang kedua ini cukup mudah. Yang pertama ini. Yang kedua ini penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Nah, oke, ini caranya itu dikurangkan, ini hasilnya tergantung nilai yang angka yang paling besar. Angka yang besar. Oke, contoh seperti ini. Eh, 8 ditambah negatif 5. Oke, kalau kita lihat ini tinggal kita kurangkan 8 dikurang 5 gitu.
hasilnya apa? Lihat yang besar 8 5, yang besar adalah 8 positif, maka hasilnya adalah 3. Oke. Atau kalau kita menggunakan aturan perkalian, oke, ini kita ada aturan perkalian tanda. 8 ditambah negatif 5. Oke. 8. Oke, ini tanda ada yang dua berdekatan. Oke. Ada dua buah tanda berdekatan, positif dengan negatif, yang tidak dibatasi oleh suatu bilangan. Ini tidak ada bilangannya. Oke. Jadi, untuk seperti ini, maka tandanya ini akan berubah. Positif bertemu dengan negatif. Ingat seperti tadi, seperti pada perkalian, positif temu negatif, atau kebalikan negatif positif, maka hasilnya sini menjadi negatif. Oke. Jadi sini 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Ini kita kurangkan biasa saja. Hasil positif antara 8 dan 5, yang besar adalah 8. Oke. Kira-kira seperti itu hasilnya. Contoh lagi, misalkan 7 ditambah negatif 10. Oke. Ini artinya adalah 7 kurang 10. Kalau kita menggunakan aturan ini, dikurangkan 7 dikurang 10. 7 kurang 10 itu tidak bisa, berarti kita balikkan, boleh 10 kurang 7, hasilnya adalah 3. Hasilnya apa, positif atau negatif? Kita lihat antara 7 dan 10, lebih besar adalah 10. 10 ini negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau kita menggunakan aturan perkalian, berarti 7 tambah negatif 10. Jadi ini 7, itu negatifnya ada ketemu, positif temu negatif, jadi dikurang 10. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, seperti itu. Ini yang perlu ketelitian dalam menyelesaikan operasi penjumlahan. Walaupun nampaknya enak, nampaknya mudah, tapi ini butuh butuh analisis. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Oke. Di sini yang ketiga, oke, yang C sini itu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Ini kebalikannya tadi. Oke. Caranya ini, hasilnya tetap sama caranya, karena satu positif satu negatif, ini dikurangkan. Hasilnya sama tergantung angka yang terbesar. Oke. Ini contohnya negatif ditambah positif, misalkan negatif 5 ditambah 3. Ini artinya adalah 5 kurang 3 atau 3 kurang 5, silakan. Oke, biar mana yang lebih mudah. Misalkan 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Oke. Nilainya apa, positif dan negatif? Kita lihat yang terbesar antara 5 dan 3 adalah besar 5, dan 5 ini negatif, maka hasilnya adalah negatif. Mengikut bilangan yang terbesar. Selanjutnya misalkan negatif 6 ditambah 8. Jadi 6 kurang 8 atau 8 kurang 6, mana yang lebih mudah? Oke, 8 kurang 6 hasilnya adalah 2. Selanjutnya positif dan negatif, terlihat yang besar 6 dan 8 adalah besar 8, dan 8 itu positif, maka hasilnya adalah positif. Oke. Lanjut yang terakhir, itu adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Oke. Ini caranya itu dijumlahkan atau ditambahkan hasilnya tetap negatif. Oke.
Contohnya seperti ini. Misalkan negatif 5 tambah negatif 8. Oke, ini tinggal ditambahkan saja. Jadi gini, negatif 5 tambah 8. Hasilnya adalah tetap negatif 13. Oke, atau min 5 tambah min 8. Di sini ada angka yang ada tanda yang berdekatan, positif dengan negatif. Oke, maka ini bisa kita tulis jadi min 5 itu positif dengan negatif jadi negatif, min jadi min 8. Oke, min 5 min 8, utang 5 utang lagi 8, itu adalah itu. Oke, itu untuk operasi penjumlahan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang operasi yang terakhir, yaitu adalah operasi pengurangan. Bilangan bulat. Oke. Ini untuk operasi pengurangan ini juga sebenarnya cukup mudah, namun nanti lebih teliti lagi dalam penyelesaian. Oke. Untuk operasi ini bisa saya bagi menjadi 4 juga. Oke, yang pertama ini adalah pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Oke. Ini untuk proses pengurangannya ini sama seperti kita kurangkan biasa saja. Nah, contoh pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan positif. Misalkan berarti 8 dikurang 5 misalnya gini. Oke, ini tinggal kita kurangkan saja. Oke, ini kalau kita tulis caranya itu dikurangkan hasil tergantung atau mengikut angka yang terbesar. Oke. Oke, ini contoh misalkan 8 dikurang 5. Oke, 8 kurang 5 hasilnya adalah 3. Kalau yang besar depan hasilnya positif. Misalkan 10 dikurang 15. Kalau besar yang belakang hasilnya adalah negatif, berarti negatif 5. Seperti itu. Oke, yang kedua untuk pengurangan ini pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Oke. Ini untuk caranya, ternyata caranya ini ditambahkan hasil positif. Oke. Pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Oke, mengapa ini hasilnya cara yang ditambahkan dan hasilnya positif? Oke. Kita lihat seperti ini. Contoh misalkan positif 5 dikurang positif negatif 3. Oke. Seperti ini. Di sini kita menggunakan aturan perkalian, ada dua buah tanda berdekatan. Oke, situ ada tanda negatif bertemu dengan negatif, negatif sama-sama negatif. Jadi 5 dan 3. Tandanya ini berubah menjadi apa? Tadi kita ingat negatif temu negatif itu hasilnya adalah positif. Oke, maka itulah mengapa di sini
caranya ditambahkan 5 tambah 3 hasilnya 8. Oke. Contoh lagi misalkan 10 dikurang negatif 6. Oke. Sini ada 10, sini ada 6. Tandanya berubah jadi, oke, ini negatif dan negatif berubah jadi positif. Oke. 10 tambah 6 hasilnya adalah 16. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang ketiga itu adalah pengurangan bilangan bulat negatif dengan positif. Ini caranya juga ditambahkan hasilnya itu tetap negatif. Oke, ini mengapa kok ditambahkan? Oke, sekarang kita lihat contohnya. Oke, negatif dengan positif. Misalkan negatif 5 dikurang positif nih, misalnya positif 8. Oke. Ini bisa seperti ini hasilnya. Min 5 tambah 8. Ini adalah negatif 13, tetap negatif. Utang 5, utang lagi 8, ya hasilnya adalah utang 13. Oke, ini sama seperti yang tadi. Atau misalkan contoh lagi negatif 9 dikurang 7. Berarti utang 9 utang lagi 7 adalah utang 16. Cukup mudah. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Oke. Ini caranya itu dikurangkan hasilnya mengikuti angka terbesar. Oke, ini kita menggunakan aturan perkalian. Contoh bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalkan negatif 7 dikurang negatif 8. Oke. Ini kita harus menggunakan aturan perkalian. Mengapa? Karena sini ada tanda yang berdekatan. Oke. Jadi ini hasilnya min 7. Negatif temui negatif, hasilnya adalah positif. Jadi min 7 tambah 8. Oke. Min 7 tambah 8 ini sama artinya, kan tandanya berbeda. 1 itu berarti dikurangkan 7 kurang 8. Kalau tak bisa 8 kurang 7. Oke. Oke, maaf. Oke, ini. Oke. Min 7 tambah 8 atau 7 kurang 8 atau 8 kurang 7, kan tandanya berbeda. 8 kurang 7 hasilnya adalah 1. Oke. Hasil positif atau negatif, kita lihat hasil ini yang terbesar yang mana, 7 atau 8. Yang terbesar adalah 8 dan 8 positif, maka hasilnya adalah positif. Contoh lagi misalkan negatif 9 dikurang negatif 6. Oke. Berarti sini ada negatif 9 dan 6. Oke, di sini ada tanda yang berdekatan, negatif dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Oke. Negatif 9 tambah 6. Utang 9 bayar 6 atau 9 kurang 6. Karena ini cara yang dikurangkan. 9 kurang 6 hasilnya adalah 3. Positif atau negatif, kita lihat yang terbesar 9 dan 9 negatif, maka hasilnya juga ikut negatif. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai operasi
bilangan bulat. Tadi yang pertama itu kita bahas perkalian. Oke, perkalian ini kita gunakan aturan tanda, perkalian tanda. Untuk penjumlahan seperti ini cukup mudah, tinggal kita perhatikan saja operasinya atau perhatikan saja tandanya. Oke. Dan yang terakhir tadi kita bahas operasi pengurangan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kritik, saran atau komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar agar bisa untuk menambah kemajuan dari channel ini dan bisa untuk saling berbagi. Dan mohon koreksinya jika misalkan ada materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan teori. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like and share channel YouTube kami. Dan jika ada yang ingin request, ingin dibahas suatu soal atau ingin bertanya suatu materi matematika, silakan hubungi saya atau disampaikan di kolom komentar. Hubungi saya di deskripsi, ada nomor telepon saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di channel YouTube berikut. Maaf, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih.